Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Di video kita kali ini kami akan mencoba membahas materi yaitu tentang cara jitu inverse fungsi komposisi. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah sekarang langsung saja kita bahas contoh soalnya. Untuk soal kita kali ini, diketahui fungsi f(x) sama dengan 5x tambah 3 per 2x kurang 1 dan fungsi gx sama dengan 3x tambah 2. Tentukan A. F inverse bundaran gx, B. F bundaran g inverse x, C. F inverse bundaran g inverse x, lalu D terakhir inverse dari fungsi f bundaran gx. Nah, sekarang perhatikan langkah-langkah ataupun cara penyelesaiannya. Langkah pertama yang harus kita lakukan, cari terlebih dahulu inverse dari fungsi f(x) dan juga inverse dari fungsi gx. Untuk fungsi f(x) terlebih dahulu. f(x) sama dengan 5x tambah 3 per di bawahnya 2x kurang 1. Nah, untuk mencari inverse dari fungsi f(x), langkah pertama, kita misalkan terlebih dahulu. Oke, kita misalkan fungsi f(x) sekarang dia sama dengan y. Maka f(x) di sini kita ganti dengan parabel y. Maka jadinya sekarang y sama dengan 5x tambah 3 per di bawahnya 2x kurang 1. Ini kan bentuknya Y sama dengan. Nah, selanjutnya bagaimana caranya kita harus merubah bentuk ini menjadi X sama dengan. Perhatikan caranya. Kita kali silang terlebih dahulu. Y kita kalikan secara menyilang dengan 2X kurang 1 sama dengan di sebelahnya tetap 5X tambah 3. Lanjut. Y yang di luar ini kita kalikan satu per satu ke angka di dalam kurung. Y kali 2X hasilnya 2XY. Lalu Y kali negatif 1 hasilnya negatif 1Y atau boleh juga kita tulis negatif Y saja. Sama dengan 5X tambah 3. Langkah selanjutnya. Setiap yang ada parabel X-nya semuanya kita pindahkan ke sebelah kiri. Maka jadinya sekarang 2XY. Lalu 5X pindah ke kiri jadi negatif 5x sama dengan negatif y pindah ke kanan jadi positif y lalu dia ditambah 3. Lanjut, sini ada x, sini juga ada x, maka x-nya kita tarik keluar. Maka jadi sekarang itu x dalam kurung 2y kurang 5 sama dengan y tambah 3. Kita sambung di sebelahnya. Perhatikan, maka x saja itu sama dengan Y ditambah 3 per di bawahnya 2Y dikurang 5. Kalau bentuknya sudah X sama dengan, itu artinya kita sudah menemukan bentuk inverse-nya. Perhatikan, F inverse X sama dengan, tugas kita sekarang tinggal mengganti setiap parabel Y di sini dengan parabel X. Maka jadi sekarang, X ditambah 3 per 2x kurang 5. Ini dia fungsi inverse dari fungsi f(x). Langkah selanjutnya, kita cari inverse dari fungsi gx. Gx sama dengan 3x tambah 2. Ingat, untuk mencari inverse suatu fungsi, kita misalkan terlebih dahulu. Kalau fungsi gx sekarang, dia sama dengan Y, maka gx kita ganti dengan parabel Y. Maka sini kita tulis Y sama dengan 3x tambah 2. Ingat, ini kan Y sama dengan. Untuk selanjutnya, bagaimana bentuknya harus ke dalam bentuk X sama dengan. Perhatikan, 3x sama dengan Y dikurang 2. Maka X saja sama dengan Y kurang 2 per 3. Ingat, kalau bentuknya sudah X sama dengan, itu artinya kita sudah menemukan bentuk inverse-nya. Di mana G inverse X sama dengan
Ganti Y di sini dengan parabel X. Jadinya X kurang 2/3. Ini inverse dari fungsi Gx. Nah, setelah kita mendapatkan inverse dari fungsi fx dan juga inverse dari fungsi gx, barulah kita bisa mencari soal-soal bagian A, B, C, dan D. Nah, sekarang kita mulai membahas soal untuk bagian A terlebih dahulu. Di mana soal bagian A tadi, yaitu dalam kurung F inverse bundaran GX. Nah, bentuk ini kalau kita jabarkan jadinya itu F inverse GX. Lanjut sama dengan F inverse, perhatikan fungsi GX. Tadi di soal fungsi GX-nya yaitu 3X ditambah 2. Selanjutnya, perhatikan inverse dari fungsi fx yang barusan sudah kita cari tadi. Oke, kalau tidak salah tadi, perhatikan di sini kita salin kembali biar jelas. Di mana inverse dari fungsi gx tadi, yaitu x tambah 3 per 2x kurang 5. Ini fungsi inverse dari fungsi fx. Sekarang perhatikan, tinggal ganti saja setiap x yang ada di sini, oke, dengan 3x tambah 2. Maka jadinya sekarang, perhatikan, 3x tambah 2, lalu jangan lupa ditambah 3 di luarnya, per di bawahnya 2, x-nya ganti lagi dengan angka dalam kurung sini. Dalam kurung 3x tambah 2, lalu dikurang 5. Oke, kita hapus terlebih dahulu. Oke, lanjut. Sama dengan sekarang kita sederhanakan bentuk yang di atas terlebih dahulu. 3x, lalu 2 ditambah 3 hasilnya positif 5. Per yang di bawahnya, 2 ini kita kalikan ke dalam kurung. 2 kali 3x hasilnya 6x. 2 dikali positif 2 hasilnya positif 4. Jangan lupa dikurang 5. Lanjut sama dengan 3x tambah 5. Per di bawahnya 6x, lalu positif 4 kurang 5 hasilnya negatif 1. Dan ini dia jawaban untuk soal bagian A. Bagaimana? Mudah bukan? Sangat-sangat mudah sekali tentunya. Lanjut ke soal bagian B. Di mana soal bagian B tadi yaitu dalam kurung F bundaran G inverse X. Sama dengan. Nah, jika bentuk ini dijabarkan, itu jadinya F dalam kurung G inverse X. Sama dengan F. Sekarang perhatikan kembali inverse dari fungsi Gx. Kita salin kembali di sini biar jelas. Di mana inverse dari fungsi Gx tadi yaitu X kurang 2/3. Oke, maka G inverse X-nya di sini kita ganti dengan angka sini. X kurang 2/3. Tutup kurung. Oke, kita hapus lebih dahulu. Nah, selanjutnya kita pindah ke bagian sebelahnya. Perhatikan, sama dengan. Sekarang, perhatikan fungsi fx. Oke, perhatikan fungsi fx. Di mana fungsi fx tadi, yaitu 5x tambah 3 per 2x kurang 1. Nah, sekarang tugas kita tinggal ganti setiap x di fungsi fx tadi, ganti dengan angka yang ada dalam kurung sini. Maka jadinya sekarang yaitu 5. Oke, dalam kurung X-nya ganti dengan angka sini. X kurang 2/3 tutup kurung. Lalu ditambah 3 per di bawahnya 2 X-nya ganti dengan X kurang 2/3 tutup kurung kurang 1. Lanjut sama dengan. Perhatikan, 5 ini boleh kita kalikan ke angka dalam kurung ini. 5 kali X hasilnya 5X. Lalu 5 kali negatif 2 hasilnya negatif 10. Lalu bentuk ini kita kalikan secara menyilang. Perhatikan, ditambah 3 kali 3 hasilnya 9. Per di bawahnya di sini yaitu 3 saja.
Lalu per yang panjang, ini. Yang di bawahnya juga seperti itu. 2-nya kita kalikan ke dalam kurung terlebih dahulu. 2 kali X hasilnya 2X. Lalu 2 dikali negatif 2 hasilnya negatif 4. Lalu jangan lupa per di bawahnya, ini kita kalikan secara menyilang. Oke, 3 kali negatif 1 hasilnya negatif 3. Baru per di bawahnya di sini yaitu 3. Lanjut sama dengan 5X. Lalu negatif 10 tambah 9 hasilnya negatif 1. Per di bawahnya 3. Per lagi 2X. Lalu negatif 4 kurang 3 hasilnya negatif 7. Per di bawahnya 3. Lanjut, sama dengan, perhatikan, bentuk pembagian pecahan biasa dengan pecahan biasa. Perhatikan caranya. 5X kurang 1 per 3, tanda bagi di sini berubah jadi kali. Yang tadinya 2X kurang 7 per 3 sekarang menjadi terbalik, yaitu menjadi 3 per 2X kurang 7. Terakhir perhatikan, 3 di atas dengan 3 di bawah sama-sama habis dibagi. Maka angka yang tinggal sekarang di atas ada 5X kurang 1 dan di bawahnya ada 2X kurang 7. Dan inilah dia jawaban untuk soal bagian B. Lanjut, biar benar-benar paham, sekarang kita masuk ke soal bagian C. Di mana soal bagian C tadi yaitu buka kurung F inverse bundaran G inverse X sama dengan, jika bentuk ini dijabarkan, perhatikan urutannya. F inverse, baru setelah itu, baru G inverse X. Langkah selanjutnya, F inverse, sekarang ingat kembali fungsi G inverse X yang sudah kita cari di awal tadi. Di mana kita peroleh hasilnya yaitu X kurang 2 per 3. Selanjutnya, perhatikan kembali inverse dari fungsi fx, f aksen x. Kalau tidak salah tadi yaitu f aksen x sama dengan x tambah 3 per di bawahnya 2x kurang 5. Itu kalau dia f aksen x. Sekarang, setiap x yang ada di sini, kita ganti dengan x kurang 2 per 3. Maka jadinya sekarang, perhatikan, X kurang 2 per 3 tutup kurung, perhatikan, ditambah 3. Ditambah 3, lalu per di bawahnya 2, lalu X-nya ganti dengan X kurang 2 per 3 tutup kurung dikurang 5. Perhatikan kelanjutannya sama dengan X kurang 2, lalu perhatikan ditambah, setelah ini kita kali silang, 3 kali 3 hasilnya 9, per di bawahnya yaitu 3. Lalu per yang di bawahnya lagi, 2 kita kalikan ke dalam, 2 kali X hasilnya 2X, lalu 2 dikali negatif 2 hasilnya negatif 4. Lalu perhatikan, dikurang, kita kali silang, 5 kali 3 hasilnya 15, per di bawahnya 3. Lanjut lagi, sama dengan X, lalu negatif 2 tambah 9 hasilnya positif 7, per di bawahnya 3. Lalu per lagi di bawahnya, perhatikan, 2X, lalu negatif 4 kurang 15 hasilnya negatif 19, per di bawahnya 3. Lanjut sama dengan, ingat sifat pembagian pecahan biasa dengan pecahan biasa. X tambah 7 per 3, tanda bagi, perhatikan. Sekarang berubah jadi kali, yang tadinya 2X kurang 19 per 3 sekarang menjadi terbalik. Yaitu menjadi 3 per di bawahnya 2X kurang 19. Sama dengan, perkalian pecahan biasa dengan pecahan biasa itu langsung saja atas kali atas, bawah kali bawah. Namun biar mudah, perhatikan terlebih dahulu antara angka di atas dengan angka di bawah. Mana tahu ada yang habis dibagi. Contohnya 3 di atas dengan 3 yang di bawah sama-sama habis dibagi 3. Maka angka yang tinggal sekarang
Di atas ada X ditambah 7, sedangkan di bawahnya ada 2X kurang 19. Dan seperti ini dia cara penyelesaian soal bagian C. Mudah bukan? Sangat mudah sekali. Nah, lanjut sekarang kita masuk ke soal bagian D. Di mana soal bagian D tadi yaitu buka kurung F bundaran G inverse X sama dengan. Perhatikan, bentuk inverse dari F bundaran GX ini kalau dijabarkan atau bentuk lainnya yaitu buka kurung G inverse bundaran F inverse X sama dengan. Perhatikan, G inverse buka kurung F inverse X tutup kurung sama dengan G inverse buka kurung. Sekarang perhatikan kembali F inverse X yang sudah kita cari di awal tadi. Di mana untuk F inverse X kita peroleh hasilnya yaitu X ditambah 3 per di bawahnya 2X kurang 5 tutup kurung. Sama dengan, sekarang perhatikan kembali G inverse X. Inverse dari fungsi Gx. Kalau tidak salah tadi, perhatikan, yaitu hasilnya X kurang 2 per 3. Ini G inverse X. Sekarang tugas kita, setiap X yang ada di sini, kita ganti dengan X tambah 3 per 2X kurang 5. Maka jadinya sekarang yaitu X tambah 3 per 2X kurang 5, tutup kurung, dikurang 2. Oke, per di bawahnya 3. Lanjut sama dengan, perhatikan, X tambah 3 dikurang, kita kali silang, 2 kita kali silang ke angka di bawah sini. 2 kali 2X hasilnya 4X. Lalu 2 dikali negatif 5 hasilnya negatif 10. Tutup kurung, per di bawahnya 2X kurang 5 per lagi yaitu 3. Oke, lanjut sama dengan X dikurang 4X hasilnya negatif 3X. Lalu 3 dikurang negatif 10 hasilnya positif 13. Per di bawahnya 2X kurang 5. Ingat sifat pembagian pecahan biasa. Tadinya, perhatikan tanda bagi. Sekarang berubah jadi kali. Yang tadinya 3 per 1. Ingat kalau sebuah angka tidak dituliskan pernya, itu artinya dia 3 per 1. Di mana 3 per 1 itu hasilnya tetap 3. Oke, perhatikan. Tanda bagi berubah jadi kali, yang tadinya 3 per 1 sekarang menjadi terbalik. Itu menjadi 1 per 3. Maka langkah terakhir yaitu sama dengan atas kali atas, bawah kali bawah. Negatif 3X tambah 13 kali 1. Maka hasilnya tetap negatif 3X tambah 13. Per di bawahnya 2X kurang 5 dikali 3. Perhatikan cara perkaliannya. 3 kali 2X hasilnya 6X. Lalu 3 dikali negatif 5 hasilnya negatif 15. Sehingga inilah dia jawabannya. Mudah bukan? Sangat-sangat mudah sekali tentunya. Demikian tutorial singkat kami. Semoga videonya bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.